Hidup beriman. Shalom anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan saya Ibu Tasrina. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu akan memulai pembelajaran tentang hidup beriman. Tuntun dan berikan hikmat kepada kami semua, agar kami mampu memahami firman-Mu melalui materi yang akan kami pelajari hari ini. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, sekarang sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam materi kita, mari kita saksikan cerita tentang hidup beriman melalui tayangan video berikut ini. Aduh, tiap hari nonton berita, kasus corona makin banyak aja ya. Nggak apa-apa itu, yang penting kita rajin berdoa. Tuhan pasti lindungi. Gak usah takut, keles. Saya loh tiap hari kemana-mana nggak pakai masker. Nggak apa-apa kan? Buktinya saya sehat-sehat aja. Nggak gitu juga, keles. Nanti kualat loh, baru kamu tahu rasa. Alah, kalau kita sudah ditakdirkan Tuhan kena corona, ya biar kita sudah laksanakan protokol kesehatan, tetap aja kena. Tapi kalau kita tidak ditakdirkan kena itu virus, biar kamu kemana-mana ndak pakai masker, udah juga pang kamu kena corona. Nggak betul sudah kamu ini. Hei sis, ku kasih tahu ya, corona itu ndak pilih-pilih orang loh. Kamu kalau pandang enteng, ndak turuti protokol kesehatan, ya lebih berisiko kena tahu. Tahu ndak kamu, dalam kitab Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Itu artinya beriman itu sangat diperlukan sis. Tapi kalau tidak disertai perbuatan, ya sia-sia imanmu. Kamu percaya dengan Tuhan, bahwa Tuhan pasti melindungi dan menjauhkanmu dari virus-virus jahat itu. Tapi kalau kamu tidak lakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya sama aja bohong. Ya kah? Memang yang Tuhan kehendaki apa? Yang Tuhan kehendaki saat ini, kita yakin bahwa Tuhan pasti melindungi kita, tapi kita juga harus tetap menaati protokol kesehatan. Supaya iman kita tidak sia-sia, iman dan hikmat harus sejalan sis. Oke, saya paham sekarang. Makasih loh sis, udah ngingatin. Yoi sis. I can't think nothing better than spending my day with you. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran Discovery Learning, siswa dapat mendeskripsikan makna hidup beriman secara benar dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kitab Ibrani 11 ayat 1, Yakobus 2 ayat 17, dan 2 Timotius 4 ayat 7. Serta siswa secara kreatif dan terampil dalam menghasilkan sebuah puisi dengan tema hidup beriman dalam situasi pandemi COVID-19. Anak-anak sekalian, mari buka Alkitabnya. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 11 ayat 1
Yakobus 2 ayat 17 dan 2 Timotius 4 ayat 7. Ketiga ayat Alkitab di atas silahkan dibaca dengan saksama ya. Selanjutnya, setelah menyaksikan tayangan video dan membaca ketiga ayat Alkitab tadi, buatlah satu pertanyaan yang muncul di benak kalian tentang hidup beriman. Buatlah pada lembar kerja peserta didik yang telah disediakan. Setelah itu, jawablah pertanyaan yang kalian sudah buat pada lembar kerja peserta didik dengan cara menemukan jawabannya berdasarkan ayat Alkitab yang sudah dibaca tadi, dan juga dapat ditemukan dari sumber lain, misalnya dari buku bacaan atau internet. Nah, setelah anak-anak menjawab pertanyaan yang sudah dibuat, apakah kalian sudah paham tentang apa yang dimaksud dengan hidup beriman? Ya, sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan iman. Kata iman dalam Perjanjian Lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Iman dalam Perjanjian Baru menurut Ibrani 11 ayat 1, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yakobus 2 ayat 17, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi, hidup beriman yaitu yang pertama, hidup yang dapat meyakini suatu hal yang belum kita lihat. Yang kedua, hidup yang percaya kepada Kristus dan melakukan perintahnya. Yang ketiga, mengamini janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi, dan perbuatan. Nah, sebagai tugas kita dalam materi ini, yang pertama, jelaskan apa makna hidup beriman dalam kehidupan kalian. Yang kedua, buatlah sebuah puisi dengan tema hidup beriman di masa pandemi COVID-19. Buatlah tugas kalian sekreatif mungkin ya, lalu kirimkan pada Google Classroom kita. Tiba saatnya kita akan mengakhiri materi hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas anugerah dan tuntunan-Mu kepada kami semua, sehingga hari ini kami boleh dimampukan untuk memahami akan firman-Mu melalui materi pelajaran yang telah kami terima bersama-sama. Ajar kami untuk menerapkan hidup beriman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Materi pembelajaran kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.